Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Di video kali ini kita tidak akan merakit PC ya teman-teman. Kita masih bersama PC yang terakhir kemarin yang buat belajar. Oke, jadi di video kali ini tuh gua akan ngebahas tentang colok menyolok PC. Jadi pada saat gua live itu gua dapat pertanyaan, dapat komen, "Bang, PC itu kan di power supply-nya ada switch on dan off-nya. Kalau setelah shutdown, itu tuh harus dimatiin atau enggak sih?" Dan ya udahlah, kita bahas aja di video kali ini teman-teman. Oke, jadi di sini gue bukan mau bahas proses shutdown-nya kayak gimana ya, karena kalau nge-shutdown PC itu harusnya udah bisa semua lah. Kayak tinggal logo Windows yang di kiri pojok itu, kiri pojok bawah. Pojok kiri bawah, logo Windows yang di pojok kiri bawah, tinggal lu klik, lu pencet power, shutdown. Pokoknya cara matiin itu lu udah tahu lah. Kayaknya nggak mungkin deh kalau misalkan ada orang yang nggak tahu cara nge-shutdownnya. Punya PC tapi nggak tahu cara shutdown, kayaknya aneh aja menurut gue. Oke, itu dianggap sudah bisa semua ya. Nah, gue pribadi punya jawaban sendiri apa yang harus dilakukan setelah shutdown, terutama si switch yang tadi. Mungkin kalau misalkan kalian kurang suka jawaban gue atau mau nambahin bisa di komen ya teman-teman ya. Kalau gue pribadi, PC gue setelah di shutdown, switch yang ada di power supply itu nggak pernah gue matiin. Selalu on, selalu ada di angka 1 ya. Jadi kan kalau switch itu kan ada 0 sama 1. 0 itu mati, 1 itu nyala. Dan gue selalu dinyalain tuh switch yang di power supply. Nggak pernah gue matiin. Tapi ada tapinya teman-teman. Tapi di sini gue menggunakan stop kontak yang ada switch-nya juga, yang ada on off-nya. Jadi PC-nya ke shutdown, PC-nya mati, power supply gue tetap on, dan switch stop kontak kalau misalkan udah mati semua baru gue off. Jadi stop kontaknya gue off, bukan switch yang ada di power supply-nya. Kenapa seperti itu? Apakah ada aturan bakunya? Sebenarnya nggak ada juga sih. Cuman di logika gue mikirnya gini. Kalau misalkan di power supply ada switch on off, ya namanya switch on off lah ya. Umurnya kita nggak tahu, bisa cepat rusak, bisa lama. Namanya on off udah dipencet terus-terusan gitu kan. Pahit-pahitnya dol lah, atau error, atau apalah, rusak lah. Nah, kalau misalkan yang di power supply itu rusak, gantinya piye? Gantinya bagaimana? Kumaha ngegantina gitu. Oke, kalau misalkan ada yang ganti, ada yang jual switch penggantinya, masangnya apakah gampang? Apakah harus disolder atau enggak? Kalaupun harus disolder, apakah lu bisa atau enggak? Pokoknya intinya pahit-pahitnya kalau switch yang di power supply rusak, ya lu harus ganti power supply baru itu. Kalaupun lu bisa solder, apakah switchnya akan berjalan dengan normal? Kita kan nggak tahu juga gitu loh. Nah, oleh karena itu gue selalu biarkan on. Nah, yang di stop kontak barulah ada on off-nya. Nah, soalnya gini teman-teman, gue sih lebih baik stop kontak gue yang on off-nya yang rusak gitu loh. Switch stop kontak kalau rusak, ya lu tinggal beli baru. Stop kontak berapa sih coy? Hah? Murah. Daripada harus ganti power supply cuman gara-gara switch-nya bejat, gue lebih baik ganti stop kontak. Itu lebih murah. Di sini lu terserah sih mau pakai stop kontak yang kayak gimana. Mau yang on off-nya cuma di ujung doang, boleh. Mau yang tiap lubang ada switch on off-nya, boleh. Ataupun mau yang tidak ada switch on off-nya, terus lu tambahin sambungan atau T yang ada on off-nya, itu juga boleh. Yang penting SNI biar aman aja coy. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman tentang power supply harus di on atau di off si switch-nya. Sebenarnya tidak ada aturan baku seperti yang tadi gue bilang. Cuman kalau buat gue pribadi, power supply selalu gue on ya, selalu gue on. Tapi stop kontaknya gue off. Jadi kalau mau nyalain PC, stop kontak nyalain, PC nyalain. Kalau mau matiin PC, PC-nya di shutdown, abis itu stop kontaknya gua off. Jadi tidak nyala terus. Soalnya gini, kayak misalkan PC yang model kayak gini aja, motherboard B560 Steel Legend ini atau Steel Legend lah. Walaupun PC-nya shutdown, tapi selama listriknya masih on, itu motherboardnya masih nyala. So jadi buat gua sih di shutdown aja, tapi kalau udah beres stop kontaknya baru di off. Lebih baik stop kontaknya sih gue yang rusak daripada
power supply-nya ya daripada Swiss power supply-nya lebih ripuh coy. Oke deh teman-teman ya, kurang lebih segitu aja. Sekian dari gue. Thank you. Kalau mau nambah-nambahin di komen aja ya. Kalau nggak setuju silahkan komen juga. Thank you.